kita mengetahui bahwa fluidnya sekian, kecepatan sekian, dan lain-lain, kita menggunakan alat ukur. Ya. Misalnya alat ukur ini digunakan untuk mengukur rate fluida yang mengalir pada sistem perpipaan. Gitu ya. Contohnya alat ukur ini apa? Ada venturimeter, ada orifice meter, ada pitot tube. Nah, masing-masing ini kegunaannya bagaimana? Gitu ya. Kita lihat kalau venturimeter itu ini. Ini adalah venturimeter. Misalnya ini ada pipa, gitu ya. Maka ini adalah venturinya. Venturi ini dipasang pas dengan pipa sambil kita mengukur berapakah pressure drop-nya, perbedaan tekanan di pipa dan tekanan di venturinya. Tekanan di venturinya itu diukur pada bagian yang paling sempit, yaitu di lehernya. Ya. Di leher, ini alat ini namanya venturi, yang diukur yang diukur pressure-nya adalah di sini. Kita pasang tab di sini dan satu lagi di pipa sini. Venturimeter dipasang langsung pada pipa dan dihubungkan dengan sebuah manometer untuk membaca berapa perbedaan tekanannya. Ya. Dihubungkan dengan sebuah manometer untuk mengukur perbedaan tekanan P2 dan P1. Venturi ini terdiri dari pendek, ya, spin pendek, dan potongan kerucut A, ini kerucut A, dengan sudut kira-kira 25 sampai 30 derajat, kemudian bagian kerongkongan, ini bagian kerongkongan, B, kemudian yang ini adalah yang C, itu bagian outletnya, C-nya. Ya, ini adalah venturi seperti ini. Persamaan Bernoulli yang berlaku apabila kita masang venturi di pipa, maka asumsinya bahwa alirannya turbulen, pipanya horizontal, friksinya kecil. Ya. Maka persamaan Bernoulli-nya tetap kita pasang seperti ini, delta P per rho ditambah delta ZG per GC. Ini kalau British ya, ditambah delta P kuadrat alfa per 2 GC ditambah HF sama dengan Q dikalikan ini. Di mana Q-nya tidak ada, pompa juga tidak ada. Ya. Nah, kalau pas pipanya dipasang horizontal, maka di sini akan bisa kita asumsikan bahwa horizontal berarti satu level gitu, antara pipa dengan venturinya gitu ya. Maka delta Z-nya sama dengan 0. Friksi yang terjadi kita asumsikan 0 terlebih dahulu, kemudian Q-nya panas tidak ada, pompa tidak ada, karena antara pipa dengan venturi tidak dipasang pompa ya, maka kita tidak memerlukan power pompa. Sehingga karena ini semuanya 0, ini 0, kemudian 0, ini 0, ini 0, maka hanya ada sisa delta P per rho dan delta kuadrat ini, ya. Persamaan 2. Nah, kemudian bila kecepatan rata-rata di titik 1 itu adalah V1 dan diameter di titik 1 adalah D1 dan kecepatan rata-rata di titik 2 adalah V2, diameter di titik 2 adalah D2, mana sih V1 sama D1 sama V2. V1-nya ya di sini, V2-nya di sini gitu ya. Diameternya D1 di sini, D2-nya di sini. Oke. Maka kalau massa di titik 1 sama dengan massa di titik 2, maka fluidnya juga akan sama, di mana fluid ini persamaannya adalah kecepatan aliran dikalikan S1, S itu ada permukaan titik 1, V2 dikalikan sama dengan V2 dikalikan S2. Di mana V1 itu S1 itu boleh dituliskan karena venturi itu kecil sekali ya, maka kalau tidak ada di tabel di nominal pipe size-nya, maka kita menghitungnya S-nya ini dengan pi per 4 D kuadrat ya. D1 itu D1 itu di titik pipa, kemudian D2 di titik venturi. Kalau ini ada di appendix, boleh bisa lihat. Kalau ini kita hitung, kalau tidak ada di appendix ya. Pokoknya D-nya tahu, maka kita bisa hitung luasnya. Maka dari sini kita rearrange persamaan ini menjadi V1 sama dengan D2 per D1 kuadrat dikalikan V2. D2 per D1 kuadrat, D2 per D1 ini boleh kita tuliskan sebagai beta. Maka V1 sama dengan beta kuadrat dikalikan V2. Itu persamaan 3. Ya. D1 adalah diameter pipa, D2 adalah diameter venturi. Maka beta sama dengan D2 per D1. Sekarang kita substitusikan persamaan V1 sama dengan beta kuadrat dikalikan V2
dimasukkan ke persamaan 2, maka akan didapatkan persamaannya seperti ini. P2 sama dengan 1 per akar alfa 2 min beta pangkat 4 alfa 1. Alfa ini kan faktor koreksi untuk energi kinetik ya. Akar 2GC delta P per rho. Ya, 2GC delta P per rho. Persamaan 4 untuk fluida incompressible dan aliran tanpa friksi. Untuk menghitung kehilangan karena friksi antara titik 1 dan 2, persamaan 4 ini dikoreksi dengan memasukkan faktor empiris CV. Faktor empiris itu adalah faktor yang didapat dari hasil eksperimen. Ya. Sehingga diperoleh V2-nya ini menjadi, ini satunya diganti CV, tapi alfanya hilang. Karena alfa sudah dikoreksi dengan CV. Ya. V2 sama dengan CV dibagi akar 1 min P pangkat 4 dikalikan akar 2GC delta P per rho. Ya. Di sini dikatakan bahwa alfa 1 dan alfa 2 adalah faktor koreksi kinetik, sudah termasuk dalam harga C. Harga CV itu kira-kira 0,98 untuk diameter pipa sekitar 2-8 inch dan 0,99 untuk pipa yang lebih besar. Ya. Kalau D2 per D1-nya lebih kecil dari 0,25, maka beta pangkat 4-nya boleh kita asumsikan sama dengan 0. Ya. Pokoknya kalau nanti kita hitung aja D2 per D1, karena kan D2-nya kecil nih. D2 dibagi D1 akan kecil. Kalau kecilnya lebih kecil dari 0,25, maka beta pangkat 4 boleh diasumsikan sama dengan 0. Ya. Kehilangan tenaga karena friksi kira 10% dari pressure drop pada meter. Jadi friksinya kecil, sebetulnya hanya 10% dari pressure drop pada meter. Bagas, kamu kerja dah? Kok pakai masker? Di tempat kerja atau di tempat kos atau di mana? Ini Bu, habis pulang kerja. Oh, gitu. Iya. Oke, enggak apa-apa, silakan dipakai. Kalau sekitarmu banyak orang, silakan kamu pakai masker boleh. Maaf ya Walaupun Ibu. bekerja harus konsentrasi di sini ya. Apa namanya, kuliah ya. Yang kerja lagi tadi kemana sama Amalia ya? Amalia, kamu masuk ya? Masuk Ibu. Mana kameranya? Amelia Ekaristi, mana? Amelia, coba kamu nyalakan. Kamu sedang ikut kuliah atau tidak? Oke, nanti kalau latihan saya lihat di kamera ya. Amelia Ekaristi. Dia bilang ada hadir ya. Banyak yang kerja ya, ini soalnya mahasiswa RPL ya. Saya sudah diskusikan di ini Amelia. Amelia tidak menyalakan ininya, kameranya. Amelia Ekaristi, kamu hadir tidak? Baik. Kalau Ya Bu, Amelia, hadir Bu. mana kameramu, coba nyalakan. Oh iya sebentar Bu. Kamu posisi lagi di mana nih? Kamu sedang bekerja. Banyak yang kerja ya di sini ya. Saya sudah diskusikan dalam rapat pleno di rapat dosen ya. Tidak diizinkan mahasiswa yang ikut kuliah itu sambil bekerja ya. Mau kuliah loh. Amelia, coba kamu di mana posisinya? Coba nyalakan kameranya.